Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Akhirnya, manga One Piece chapter 1130 benar-benar memberikan kejutan besar bagi para fan One Piece. Yap, seperti yang diperlihatkan pada full spoiler kemarin, ada beberapa poin penting yang telah udah selesai perlihatkan, dan salah satunya adalah konflik yang terjadi antara Pangeran Loki dan para raksasa di Pulau Elbaf. Nah, tentu saja hal ini pun menimbulkan beberapa pertanyaan besar di kalangan para fan One Piece, dan salah satunya adalah sebenarnya apa yang mendasari Pangeran Loki tega membunuh ayahnya sendiri? Apakah mungkin semua ini hanya karena Pangeran Loki mengincar kekuatan buah iblis legendaris? Dan apa yang akan menjadi tujuan utama dari Pangeran Loki setelah mendapatkan kekuatan buah iblis legendaris tersebut? Oke, pembahasan kali ini akan kita awali dari judul chapter 1130 yang diberi judul Pangeran Terkutuk. Nah, dari judul chapternya saja sudah sangat jelas ya bosku. Hal ini akan merujuk atas apa yang dilakukan oleh Pangeran Loki kepada ayahnya sendiri. Selain itu di chapter ini juga kita masih mendapatkan kelanjutan cover story kisah perjalanan Yamato di negeri Wano yang sudah memasuki volume ke-16. Chapter pun kemudian diawali dengan memperlihatkan kelompok dari Franky. Nah, di sini Franky mengatakan kepada yang lainnya bahwa mereka berencana ingin berhenti mencari kelompok dari Luffy. Franky juga menegaskan bahwa mereka telah melakukan cara apapun yang mereka bisa demi menemukan Luffy. Bahkan, Jinbe juga telah memerintahkan para hiu untuk mencari di sekitar lautan terdekat, tetapi tetap saja hasilnya nihil. Jinbe pun kemudian menyarankan untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju ke Pulau Elbaf dan menunggu mereka di sana. Setelah itu, Shin pun kemudian berganti dan memperlihatkan kelompok dari Luffy. Di momen ini, mereka telah keluar dari diorama milik Rod, dan saat ini mereka berada di dalam sebuah kastil raksasa di tengah-tengah daratan bersalju. Yap, apabila kita perhatikan lagi, kastil ini sangat mirip sekali dengan kastil yang ada di dalam kota diorama. Nah, menariknya saat Nami melihat semua hal ini, dirinya tampak pusing setelah melihat ada sebuah jembatan yang sangat panjang yang terhubung ke cabang pohon di langit. Tepat di momen yang bersamaan, kelompok dari Luffy melihat ada dua raksasa yang datang ke kastil tersebut, tempat di mana mereka berada. Nah, rupanya dua raksasa ini adalah Goldberg dan Gert. Yap, mereka adalah anggota dari bajak laut raksasa baru yang dipimpin oleh Hajirudin. Alasan dua raksasa ini datang ke tempat Rod karena mereka melihat burung gagak milik Rod telah membawa kapal. Itu sebabnya karena masuk tanpa izin adalah hal yang ilegal di Pulau Elbaf, Rod mengklaim bahwa apa yang dia lakukan adalah hal yang benar. Karena dengan cara inilah, Rod menganggap bahwa mereka yang masuk ke Pulau Elbaf tanpa izin adalah tindakan pelanggaran, dan Rod akan menahan mereka di kota diorama miliknya. Nah, di saat yang bersamaan, Nami yang mendengar hal ini pun langsung memerintahkan semuanya untuk bersembunyi. Dan ketika Goldberg dan Gert mengetuk dan membuka pintu, dan di saat itulah, Luffy dan yang lainnya segera bergegas berlari untuk menyeberangi jembatan. Namun menariknya setelah sampai di tengah-tengah jembatan, Luffy mengatakan kepada yang lainnya bahwa dirinya telah merasakan hawa aneh sejak berada di dalam kastil. Luffy juga menegaskan bahwa itu adalah teriakan dari seseorang pria yang sangat kuat, sehingga aku bisa merasakannya di seluruh tubuhku. Nah, di sini Luffy pun kemudian memerintahkan yang lainnya untuk terus maju. Sementara itu, Luffy melompat turun dari jembatan dan menuju ke hutan di bawahnya. Shin pun kemudian berganti dan membawa kita kembali ke kapal Elbaf. Yap, di momen ini surat kabar dunia telah memberitakan hal yang sangat mengejutkan ke seluruh penjuru dunia One Piece. Nah, rupanya berita tersebut terkait penyerangan Pulau Egghead yang dilakukan oleh kelompok bajak laut topi jerami dan bajak laut raksasa.
Jelas mendengar hal ini pun, Dory dan Broggy sangat marah dan mengatakan kenapa pemerintah dunia melakukan kebohongan besar seperti ini. Dory dan Broggy yang tidak bisa membaca koran tersebut karena tulisannya terlalu kecil, Robin pun kemudian menawarkan diri untuk membacakannya. Nah, di sini Robin menjelaskan jika bajak laut prajurit raksasa telah terbangun dari tidur panjangnya selama 100 tahun. Bersamaan dengan itu, Yonko Mugiwara Luffy telah membakar Pulau Egghead. Kedua kapten bajak laut raksasa Dory dan Broggy akan mendapatkan sebuah bounty baru seharga 1,8 miliar berry di kepala mereka masing-masing. Tepat di momen ini juga, kita bisa melihat poster bounty baru dari Dory dan Broggy dengan gambar yang diambil di Pulau Egghead. Selain itu, menariknya, di surat kabar tersebut juga melaporkan bahwa Luffy adalah orang yang telah membunuh Dr. Vegapunk dengan sebuah foto besar yang memperlihatkan Luffy ketika menggunakan mode Gear 5-nya. Robin yang menyadari ada sesuatu hal yang aneh, kemudian bertanya kepada Franky tentang tanda X di lengan Luffy. Robin mengatakan apa tanda ini selalu muncul di lengan Luffy ketika menggunakan Gear 5-nya. Franky pun menjawab, "Hah, aku tidak begitu ingat. Lagi pula dia selalu melompat-lompat sehingga kau tidak bisa melihatnya dengan jelas." Dory kemudian mengatakan, bagaimanapun saat ini topi jerami sudah setara dengan bajak laut rambut merah. Broggy juga mengatakan, dan sepertinya salah satu anak muda kami, Hajrudin, telah menjadi bawaan dari kalian. Cassie mengatakan, bagaimanapun juga dia tetaplah seorang anak raja. Saya yakin dia adalah anak yang kasar. Mereka juga ingin menjemput kalian. Tetapi alasan mengapa hanya kami para senior yang datang, karena dia ada sedikit masalah yang terjadi di Elbaf. Franky lalu menjawab, sebuah masalah. Nah, di momen ini kemudian kita pun dijelaskan bahwa ketika Dory dan Broggy tidak ada di Pulau Elbaf, Loki, putra resmi raja, telah lahir. Dia adalah raksasa yang jahat yang disebut sebagai pangeran terkutuk. Rupanya hal ini bukan tanpa sebab ya bosku, karena Loki sendiri tega membunuh Raja Harlat yang merupakan ayahnya sendiri. Tujuannya demi mengklaim buah iblis legendaris yang diwariskan oleh keluarga kerajaan. Nah, setelah mendapatkan buah iblis tersebut, Loki lantas langsung memakannya. Namun sayangnya belum diketahui pasti buah iblis legendaris seperti apa yang dimaksud di sini, dan kekuatan buah iblis tersebut pun juga belum diketahui. Namun yang jelas menurut para raksasa, baru-baru ini dia hampir membebaskan diri, sehingga mereka membutuhkan kekuatan dari seluruh prajurit Elbaf untuk menahan Loki. Jelas hal ini pun membuat Franky sangat terkejut dan tidak menyangka jika ada raksasa yang begitu kuat, sehingga mereka membutuhkan kekuatan dari seluruh prajurit raksasa untuk menahan Pangeran Loki. Kemudian setelah itu scene pun berganti dan membawa kita kembali ke tempat Luffy berada. Nah, dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, Luffy yang telah turun dari atas jembatan tiba-tiba terkejut saat melihat ada raksasa besar yang diikat dengan rantai besar di tengah-tengah salju. Ya, rupanya dia adalah raksasa yang diperkenalkan sebagai Pangeran Loki. Well, Loki ini diperlihatkan memiliki wujud yang cukup sangar ya bosku. Sangat berbeda jauh dengan siluetnya. Nah, di momen ini Pangeran Loki pun berbicara dengan Luffy. Menariknya, ketika berbicara, lidahnya yang panjang menjulur keluar, mirip seperti Doflamingo. Loki mengatakan, "Siapa namamu?" Luffy lalu menjawab, "Aku, Luffy, orang yang akan menjadi Raja Bajak Laut." Loki menjawab, "Raja katamu." Luffy lalu mengatakan, "Di mana tempat ini dan siapa kau?" Loki lalu menjawab, "Ini adalah Warland, tanah para pejuang Elbaf, mengabdikan diri untuk berperang di masa lalu. Negara ini merupakan negara paling kuat di dunia." Lalu setelah itu di akhir chapter, dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, kita pun diperlihatkan Pulau Elbaf secara lengkap. Yap, Elbaf adalah landscape dari pegunungan dengan pohon kolosal Yggdrasil, di mana pohon Yggdrasil ini memiliki ukuran 12 atau 13 kali lipat lebih besar dari gunung-gunung yang ada di Pulau Elbaf.
Menariknya, ada banyak air terjun yang mengalir dari pohon raksasa tersebut. Di sini kita juga dijelaskan jika pohon Yggdrasil memiliki lapisan tengah yang dibentuk oleh cabang-cabang yang mengelilingi batangnya. Lapisan itu tampak menjadi sebuah tempat tinggal para raksasa karena kita juga bisa melihat sebuah kastil dan desa yang megah di atasnya. Selain itu kita juga diperlihatkan sebuah pedang besar yang menembus lapisan tengah dan tampak menancap di tanah. Chapter pun kemudian ditutup dengan perkataan dari Pangeran Loki yang mengatakan, "Dan aku adalah Pangeran Loki yang akan membawa akhir bagi dunia ini." Nah, itu tadi merupakan review One Piece chapter 1130. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya, bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.